Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom kakak abang yang ada di rumah. Sore hari ini kembali lagi bersama dengan GBI Sudirman Kids dalam acara ibadah Kamis Ceria. Yuk sebelum kita mulai ibadah, adik-adik sudah mandi? Duduk yang sopan, duduk yang rapi, kita mau undang hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk sore hari yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Kalau sampai pada sore hari ini kami masih tetap sehat, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah Kamis Ceria ya Allah. Kiranya Engkau hadir ya Bapa yang baik di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Kau hadir memenuhi hati setiap kami. Jadikan kami anak-anak yang manis mengikuti ibadah ini ya Allah. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan Kau mengurapi kakak abang sekolah minggu yang akan melayani-Mu ya Tuhan. Hanya memberi yang terbaik guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Itu rindu setiap kami dan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik berdiri dulu ya nak. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita gerakan dulu tangan kaki kita yuk. Yes. Mana semangatmu? Semangatku. Lala. Sekali lagi ya nak. Mana semangatmu? Tuhan Yesus, mari mendaki gunung Tuhan bersama-sama, kita nyanyi ku daki-daki gunung yang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.
kebenaran firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, duduk yang sopan. Kita undang hadirat Tuhan melawat hidup kita melalui kebenaran firman yang akan kita renungkan. Terima kasih Tuhan. Bawa syukur ke tempat kudus.
anak-anak-Mu rindu memuliakan-Mu sejak dari kecil ya Tuhan. Urapi mereka ya Bapa. Jangkau mereka Tuhan. Melalui siaran Kamis Ceria ini mereka tidak terhilang ya Tuhan. Ketika kami tidak dapat bertatap muka dan bertemu secara langsung, tangan kasih-Mu lah yang menyentuh mereka melalui tayangan ini Bapa. Tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Kami akan tetap mengerjakannya karena kami hanya mau memandang kepada Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan renungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman yang berkuasa untuk mengajari anak-anak-Mu. Firman yang berkuasa untuk mengubahkan tingkah laku dan sikap anak-anak-Mu ya Tuhan. Firman yang akan tertanam di dalam loh hati mereka. Yang mereka bawa sampai mereka tua nanti. Sehingga mereka tetap ditanam di aliran air yang benar. Mereka berbuah pada musimnya dan tidak akan menjadi kering Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat akan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Bersama kita katakan amin. Yuk kita buka dulu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kak Lucy, Kak Ella, Kak Rizka, Abang Timothy, terima kasih. Sore hari ini Kak Timothy mau mengajak adik-adik membuka kitab Perjanjian Baru dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Yuk Kak Timothy tunggu ya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kita baca ya sama-sama ya, suaranya kuat ya nak. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bersama katakan amin. Amin. Kak Tim, kenapa bisa Elia berdoa begitu ya Kak Timothy? Nah, untuk cerita lengkapnya, ayo kita membuka kitab dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-18. Tapi nanti adik-adik tolong papa mamanya bawa adik-adik membaca kitab 1 Raja-Raja dari pasal yang ke-16. Itu mulai dari ayat yang ke-28. Ke-28 di sana nanti dikatakan silsilah raja daripada Raja Ahab yang mau kita ceritakan hari ini. Siapa Raja Ahab itu? Kenapa ada dia diceritakan dalam Alkitab? Jadi Raja Ahab itu adalah anak Raja Omri. Nah, ketika Raja Omri mendapatkan di 1 Raja-Raja 16 ayat 28, kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, Raja Ahab ini adalah raja yang menikah dengan seorang yang bernama Izebel. Nanti lihat juga di 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Neat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbal, raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, Raja Ahab ini adalah orang yang mengambil istri yang bernama Izebel. Nah, Izebel ini siapa? Izebel adalah salah satu daripada pengikut Baal. Nah, ketika itu seorang nabi yang bernama Elia, itu nanti baca di ayat yang ke-17, seperti yang kita baca tadi di dalam kitab Yakobus 5 ayat 17 dan 18, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 juga diceritakan nanti di sana. Ini Kakak Timothy ceritakan ya, Dik.
juga nanti diceritakan di sana ketika itu Nabi Elia berhadapan dengan yang namanya Raja Ahab. Dia berkata kepada Raja Ahab, dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa dia harus pergi bersembunyi, Kak? Karena Elia berkata kepada Raja Ahab bahwasannya hujan dan embun tidak akan turun ke atas muka bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Atau bisa juga dikatakan 3,5 tahun. Masih ingat kan, Nak? Walau sekolahnya sekarang belajar online, 1 tahun itu tetap 12 bulan ya, Nak, bukan 5 bulan. Nanti dia bilang, tapi 3,5 tahun Kak, ya 3 tahun 5 bulan. Tidak. 3 tahun 6 bulan itu 3,5 tahun. Tidak ada yang namanya hujan turun. Tidak ada yang namanya embun menyentuh muka bumi ini. Lalu Ahab menjadi sangat marah dan murka. Dia katakan, Elia, apa yang kau ucapkan itu? Nah, ketika itu Nabi Elia mendapat firman daripada Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kata Tuhan, pergilah berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nanti Tuhan akan memerintahkan seekor burung. Wow, seekor burung, Kak Tim. Burung apa? Burung gagak. Nah, burung gagak warnanya apa ya? Putih? Hijau? Merah? Tidak, warnanya hitam. Orang-orang kan kalau lihat burung gagak mereka bilang gini, burung gagak itu ada di atas atap, dia terbang. Berarti ada tanda yang jahat. Tapi firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wow, burung gagak membawa berkat untuk Nabi Elia. Tuhan perintahkan burung gagak untuk mengantar makanan daripada Nabi Elia. Keren kan, Nak? Keren, Kak Tim. Kenapa rupanya Kak Tim dia harus bersembunyi? Karena tadi yang dia katakan bahwasannya hujan tidak akan turun 3,5 tahun. Terus kenapa hujannya gak turun 3,5 tahun, Kak Tim? Karena orang-orang yang mengikut dan memuliakan nama Tuhan yang tadinya beribadah kepada Tuhan, mereka menjadi berubah setia menyembah kepada Baal yang adalah Tuhannya Raja Izebel. Nah, Ratu Izebel. Ketika itu Tuhan menjadi murka. Apa yang dilakukan Izebel? Dia menangkap semua hamba-hamba Tuhan. Dia menangkap semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia menangkap mereka semua. Hanya Elia sendiri yang selamat, diasingkan Tuhan di tepi sungai Kerit. Di sana dia memiliki air untuk dia minum dan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk mengantarkan makanannya. Lalu apa yang terjadi, Kak Tim? Apa yang terjadi setelah itu? Lalu Tuhan juga di dalam ayat yang ke-7 Tuhan mengantarkan Elia kepada seorang janda yang berada di daerah Sarfat. Di sana Tuhan juga tunjukkan kemuliaannya. Di sana Tuhan tunjukkan keperkasaannya. Bahwa di sana Elia diberi makan kembali oleh seorang janda yang ada di Sarfat. Nanti bacalah adik-adik bagaimana ceritanya. Kemuliaan Tuhan melingkupi Elia. Tanda-tanda mukjizat mengikutinya. Waktu anak daripada janda Sarfat itu meninggal, Elia meminta dan memohon doa kepada Tuhan. Maka Tuhan menghidupkan kembali anaknya. Terus Kak Tim di pasal yang ke-18. Di sana Tuhan berfirman di ayat yang ke-20. Kita lihat ya Dek, Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Kenapa Kak Tim dikumpulkan ke Gunung Karmel? Karena sebelumnya Nabi Elia bertemu yang bernama Obadja. Obadja ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, tapi dia juga dipercayakan raja untuk berkuasa di bawah kerajaannya. Ketika Obadja bertemu dengan Nabi Elia, dia melihat Nabi Elia, dia sujud sampai ke tanah dan berkata, "Itukah engkau tuanku Nabi Elia?" Lalu Elia berkata, "Iya, ini aku. Katakanlah kepada Ahab rajamu itu bahwa aku ada di sini."
Lalu apa yang terjadi sayang? Elia berkata, kumpulkanlah semua orang-orang Israel, nabi-nabi Baal dan seluruh pegawai-pegawai termasuk raja harus berkumpul di Gunung Karmel pada hari ini juga. Ngapain mereka Kak Tim? Di sana ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika itu Nabi Elia berkata kepada Ahab, bukankah kau katakan bahwasannya Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang luar biasa? Bukankah kau katakan Baal yang kau sembah itu adalah Baal yang luar biasa? Hari ini berikan kepada kami 2 korban. Satu untuk para nabi Baal dan satu untukku. Mari buatlah mezbah, buatlah kayu untuk kita membakar persembahan ini. Katanya, kata siapa nak? Kata Nabi Elia. Lalu apa yang terjadi? Elia berkata seperti ini. Oh iya, kan kalian ramai nih. Ada 450. Ada 450 nabi-nabi Baal ya nak ya. Mereka berkumpul di sana. Kalian saja duluan yang melakukannya katanya. Nanti baca ya sayang, jangan gak dibaca. Kak Timothy nanti adakan kuis melalui grup anak-anak sekolah minggu GBI Sudirman. Nanti Kak Timothy kirimkan hadiah yang terbaik. Gak lewat JNT, Kak Timothy sendiri yang datang ke rumahnya. Kalian harus mendirikan mezbah dan memanggil Baal kalian itu. Jika korban persembahan yang kalian sediakan ini terbakar, maka hari ini biarlah orang-orang beribadah kepada Baalmu. Tetapi jika tidak, maka haruslah seluruh orang-orang Israel mendengar bahwa hanya satu Allah yang hidup. Dialah Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Pada saat Nabi Elia mempersilakan mereka pertama sekali untuk melakukan pembakaran daripada korban, Nabi Elia melihat mereka menari-nari, seperti orang-orang yang kerasukan setan. Lalu apa yang terjadi? Sampai tengah hari tidak terjadi apa-apa. Korban yang diletakkan di atas kayu api itu tidak terbakar. Lalu Elia mulai berkata-kata, mulai mengejek mereka. Dia berkata, mungkin Baalmu sedang tidur. Atau mungkin Baalmu sedang termenung. Dia sedang mimpi indah dan belum terjaga. Menjeritlah lebih keras lagi. Lalu nabi-nabi Baal itu karena mendengar Nabi Elia berkata seperti itu, mereka semakin lagi bersuara dengan kencang sampai mereka kerasukan setan. Mereka menoreh-noreh badan mereka. Apa artinya kata menoreh? Mereka menyayat-nyayat badan mereka dan banyaklah darah berkeluaran. Mereka berkata, tahap apa yang dibilangnya nggak ngerti juga Kak Timothy. Apa yang terjadi Kak Tim? Terbakar nggak korbannya Kak Tim? No. Korbannya tidak terbakar, korbannya tetap ada. Menjelang petang hari, Elia mau mempersembahkan korban petang. Dia katakan seperti ini, sekarang giliranku ya, kan kalian sudah dari tadi memanggil-manggil Baalnya, gak muncul juga. Sekarang giliran aku sendiri melawan kamu nabi-nabi Baal yang ada 450 orang. Lihat. Allah yang mana Allah yang hidup. Lihat Allah yang mana Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia katakan seperti itu. Dipanggil semua bangsa itu untuk datang dekat-dekat. Mereka datang dekat-dekat dan melihat apa yang akan terjadi. Ketika itu Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berkata, Bapa, agar seluruh rakyat ini mengetahui bahwa Engkau Allah yang hidup. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa, tunjukkan kuasa-Mu ya Bapa. Tapi sebelumnya Nabi Elia menyuruh untuk menyirami kayu-kayu itu dengan air. Kak Tim, biasanya kan kalau kita mau bakar-bakar siramnya pakai bensin. Kok nggak pakai bensin, pakai minyak lampu Kak Tim. Kenapa pakai air Kak Tim? Biar orang-orang tahu bahwa Allah sanggup melakukan hal yang kita anggap mustahil menjadi mungkin dan menjadi nyata. Lalu apa yang terjadi? Ketika Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, Nabi Elia ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dia berkata di dalam doanya, Tuhan tolong aku. Hari ini perlihatkan kuasa-Mu ya Tuhan.
Tolonglah orang-orang ini agar mereka bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Ketika itu dia berdoa, maka Tuhan menurunkan api daripada surga menjilat daripada korban persembahan yang diletakkan di atas kayu-kayu yang telah disusun. Lalu mereka semua melihat, wow, luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan ketika kayu apinya disiram air, korban itu masih saja terbakar. Dengan begitu luar biasanya Tuhan, korban persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia itu habis terbakar. Terus Kak Tim, apa yang terjadi? Elia memerintahkan untuk menangkap semua nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dibawa ke satu tempat untuk mereka diapai Kak Tim? Dibunuh. Nah, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu tahu Allah kita luar biasa? Banyak kisah yang sudah Kak Timothy ceritakan beberapa minggu ini. Sudah kurang lebih 2 bulan kita mengadakan siaran Kamis Ceria ini. Keluar biasaan yang daripada Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita hari-hari ini. Firman-Nya iya dan amin. Waktu Kak Timothy dari sini minta tolong kepada Papa dan Mama untuk membacakan kisah-kisah yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini untuk anak-anak. Percaya sayang, firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman itulah yang akan menuntun kita sampai kita tua nanti. Sehingga ketika ada satu cobaan yang datang kepada kita, kita tidak menyimpang sayang. Kita tidak lari daripada kebenaran firman Tuhan. Waktu ada godaan, ketika kamu melihat ada uang 50.000 di atas meja dan kebetulan seisi rumah tidak ada orangnya, kamu tahu itu uang mamamu, terus setan berbisik di sebelah kiri, ambil, belikan bakso itu enak. Tetapi firman Tuhan berkuasa di dalam hatimu. Tuhan Yesus melihat apa yang aku buat. Aku gak boleh mencuri. Aku gak boleh mencuri. Apa yang kamu lakukan? Kamu memang mengambil uangnya. Tapi ketika mamamu datang, kamu kembalikan kepada mamamu. Ma, ini tadi uangnya tertinggal ma di atas meja. Ini ku kembalikan sama mama. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang berkuasa. Nabi Elia tadi dengan sungguh-sungguh berdoa, dia meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Hanya 2 orang yang terangkat ke surga itu dengan tubuh yang masih hidup, yaitu Elia dan Henok. Mereka orang-orang yang luar biasa. Bukan berarti kita gak luar biasa nak, tapi Allah memberikan porsi lebih bagi mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang berada di luar batas daripada pemikiran kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa sayang, kalau kita dengan tekun beribadah, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Mungkin kamu katakan, Kak Tim, papaku masih suka marah-marah. Kak Tim, mamaku masih suka marah-marah. Ketika kamu berdoa, maka Allah akan mendengarnya. Melembutkan hati orang tuamu, maka semuanya akan diubahkan. Kalau kamu juga ikut melawan, kalau kamu juga ikut bersuara dengan keras, semuanya tidak akan terjadi. Waktu kita bersungguh-sungguh berdoa, maka Allah akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Siapa yang hari Sabtu akan terima rapor? Nah, Kak Tim, aku gak yakin Kak Tim, aku bisa ranking Kak Tim. Begini begitu. Tapi waktu kamu mau dengar firman Tuhan nanti di semester baru, walau kamu belajar online dari rumah, kamu mau belajar dengan sungguh-sungguh, guru yang mengajarnya juga memperhatikan tugasmu sayang. Maka dengan kasih Tuhan kamu bisa naik peringkat. Amin. 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 Jadi anak yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran, yang rajin baca kebenaran firman Tuhan dan tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti minggu lalu Kak Timothy katakan kalau ada yang sakit didoakan.
Kalau ada yang mungkin mereka kesusahan, didoakan. Ada teman yang jahat sama kita pun harus didoakan. Amin. Amin sayang. Yuk satukan hati kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih ya Allah. Sore hari ini Kau mengajar kami berdoa bersungguh-sungguh seperti Nabi Elia. Kau tunjukkan keluar biasaan-Mu Tuhan. Dalam kitab Raja-Raja di mana diceritakan banyak kisah tentang Nabi Elia. Kau baik, Kau luar biasa, Kau Allah yang setia. Allah yang adil, Allah yang hidup ya Tuhan. Allah yang kami sembah lebih daripada segala Allah yang ada di muka bumi ini. Kami bersyukur mempunyai Yesus seperti Engkau. Meski kami masih kecil ya Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu lah yang memberkati hidup kami. Sehingga ketika kami dewasa nanti kami tidak terhilang ya Tuhan. Tapi firman itu benar-benar hidup di dalam kami. Mengubahkan kehidupan kami. Kami menjadi anak yang baik, anak yang penurutan, anak yang dengar-dengaran akan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Jika ada teman-teman kami anak-anak sekolah minggu yang sakit, mari ulurkan tangan kasih-Mu, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Berkati orang tua mereka, pekerjaan dan usaha orang tua mereka, Tuhanlah yang membuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau juga memberkati bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk semua gugus tugas yang menangani corona. Pasien-pasien corona Tuhan sembuhkan. Dokter suster Tuhan Yesus berikan imun yang kuat untuk mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan pakai untuk Tuhan menyembuhkan orang-orang yang terkena infeksi virus corona ya Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk semua pemimpin-pemimpin rohani kami. Kau memberkati dengan kasih-Mu yang berada di Jakarta, di Medan, bahkan Bapak dan Ibu dan Bapak Wakil Gembala yang ada di GBI Sudirman ini Tuhan Kaulah yang memberkati. Bapak penasehat juga Kau berkati. Berkati setiap kakak, abang sekolah minggu ya Tuhan. Kasih-Mu yang mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa pilihan-Mu Israel, kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus yang memberkati Engkau. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu yang memelihara wilayah-Mu sempurna. Dan berkat yang sama itu kami terima bagi bangsa kami, bagi provinsi kami Sumatera Utara, bagi kabupaten kami Labuhan Batu Utara, bagi kota kami Aikanopan, bagi keluarga kami, bahkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah setiap adik-adik mendapat berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ini ibadah kami, hanya kami persembahkan guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Jangan lupa minggu depan saksikan kembali ya nak tayangan Kamis Ceria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.